to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Rawati dari kelas B dengan NIM 60200124103. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu PBO. Pertama, mari kita mulai dengan paradigma pemrograman. Dalam pemrograman tradisional atau terstruktur, program dibuat berdasarkan urutan langkah-langkah logis seperti rutinitas kita sehari-hari, yaitu bangun tidur, mandi, sarapan, lalu berangkat. Semua dilakukan berurutan, dan dalam coding, aktivitas itu dikelompokkan ke dalam function atau method. Namun, seiring perkembangan, muncul paradigma baru, yaitu pemrograman berorientasi objek atau OOP. Bedanya, di OOP kita tidak lagi fokus hanya pada langkah atau aktivitas, melainkan pada data dan objek. Objek inilah yang menyimpan data sekaligus perilakunya, sehingga bisa digunakan kembali tanpa menulis ulang dari awal. Kenapa OOP penting? Karena dalam dunia software, permasalahan utama adalah maintenance. Menurut penelitian Robert L. Glass, sekitar 60% biaya pengembangan software justru habis di tahap perawatan. Dengan OOP, software bisa lebih mudah dipahami, diperbaiki, dan dikembangkan. Adapun karakteristik utama OOP meliputi: pertama, ada enkapsulasi, yaitu penyembunyian data agar tidak bisa diakses sembarangan, contohnya handphone. Kita tidak tahu cara kerja mesinnya, tapi cukup gunakan tombol atau layarnya. Kedua, ada pewarisan, yang memungkinkan kelas baru mewarisi sifat dari kelas sebelumnya. Ketiga, ada reusability, yaitu kode bisa digunakan kembali tanpa harus menulis ulang. Keempat, ada polimorfisme, yaitu satu instruksi bisa memiliki banyak bentuk. Terakhir, ada komunikasi antar objek, yaitu objek bisa saling berinteraksi. Adapun contoh objek di dunia nyata, yaitu mobil. Mobil punya status seperti warna dan nomor plat, punya kelakuan seperti jalan maju dan mundur, serta punya interference berupa kemudi, rem, dan gas. Sama halnya dalam software, objek punya atribut atau variabel, metode atau perilaku, dan interference atau cara berinteraksi dengan objek. Untuk membuat objek, kita menggunakan kelas, yang dimana kelas adalah blueprint atau cetakan, sedangkan objek adalah hasil nyata yang kita gunakan. Misalnya, kita punya kelas mobil, maka objeknya bisa mobil warna merah, mobil warna biru, dan seterusnya. Terakhir, ada setiap kelas punya lingkup akses. Pertama, ada privat, yang hanya bisa dipakai di dalam kelas itu sendiri. Kedua, ada protected, yang bisa dipakai di kelas turunan, dan ada publik yang bisa diakses dari luar kelas. Dengan pemahaman ini, kita bisa membangun software yang lebih rapi, mudah dipelihara, dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut. Baik, adapun kesimpulan dari saya mengenai apa itu pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek adalah cara modern dalam membangun software dengan memodelkan program menjadi objek-objek yang merepresentasikan dunia nyata. Dengan OOP, kita dapat membuat software yang lebih modular, reusable, dan maintainable. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai apa itu pemrograman berorientasi objek. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.